Bab 1023, Menggodanya. Karina mendongak dan tangan yang memeluk pinggang Kevin berubah jadi memegang wajahnya. Karena pria itu terlalu tinggi, jadi Karina harus berjinjit beberapa kali tapi tetap tidak bisa mencium bibirnya. Menunduk dong, perintahnya dengan kesal, seperti anak kecil yang sedang marah. Kevin menurut dan menundukkan kepala, berkata, "Karima, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan? Aku mau cium kamu dan setelah itu melakukan hal buruk." Karina yang sedang mabuk tersenyum manis, tapi terlihat sangat seksi dan menggoda. Tentu saja Kevin mengerti apa yang dia maksud dengan hal buruk, dan karena itu matanya melebar. Otaknya seperti mengalami percikan api, seperti ada aliran listrik yang tiba-tiba muncul dan tubuhnya sama sekali tidak bisa menolak. Karina mencium bibir tipisnya dan berkata, "Aku kangen banget sama kamu, Kevin. Aku tidak pernah tahu kalau kangen sama orang itu sangat sulit. Saat kamu di Inggris dan menghubungi aku merasa bahagia. Tapi aku sedih ketika kamu sibuk dan ketika aku harus tidur sendiri. Aku mimpi nikah sama kamu, kita berhubungan dan punya bayi yang cantik banget." Dia mengingat tentang mimpinya dan sambil mabuk berbisik, "Ayo kita lakukan hal buruk itu." Barusan Kevin hanya merasakan ada percikan api di otaknya. Tapi setelah Karina mengatakan ayo lakukan hal buruk, pikirannya langsung kacau bahkan kalau mungkin akan ada asap yang keluar dari kepalanya dan tubuhnya menegang. Saat melihatnya tidak menjawab, Karina menggigitnya dengan marah. Kevin yang kesakitan pun tersadar dan terpaksa mengalihkan perhatian. "Karina, sini aku bantu kamu keringkan rambut." Karina tidak mencuci rambut, hanya berendam di bak mandi tapi tidak memakai pelindung rambut, jadi setengah rambutnya basah dan masih meneteskan air. Karina patuh dan membiarkan Kevin menariknya ke meja rias. Saat melihatnya yang begitu patuh, Kevin sedikit merasa kehilangan. Begitu duduk, Karina langsung menoleh dan bertanya, "Jadi keringkan rambut dulu dan baru boleh melakukan hal buruk?" Kevin merasakan hasrat di tubuhnya menjadi lebih kuat. "Keringkan rambutmu dulu." Dia tidak langsung menjawab. Meskipun sebenarnya Kevin sangat ingin melakukannya, tapi Karina masih mabuk dan tidak ingin memanfaatkan situasi, karena tidak mau dia menyalahkan dirinya sendiri ketika sadar. Karina mengira dia setuju, menoleh ke belakang, duduk dengan tenang di kursi dan memberikan Kevin membantu mengeringkan rambutnya. Setelah menghabiskan waktu selama beberapa saat untuk mengeringkan rambut, Kevin mengantarnya ke tempat tidur. Tapi Karina menyeretnya ke tempat tidur dan berkata akan mulai melakukan hal-hal buruk. Kevin yang tidak berdaya berusaha menahan diri dan berkata harus mandi. Setelah membujuk Karina ke tempat tidur dan berkata akan mandi, Kevin berbalik dan berjalan ke arah pintu. Terus berada di kamar yang sama dengannya, dia merasa tidak bisa menjamin kalau tidak akan ada sesuatu yang terjadi malam ini. "Kevin." Karina tersandung dari tempat tidur, memegang iengannya dan bertanya dengan sedih, "Kamu mau kemana?" "Aku mau mandi." Kevin berkata dengan tegang. Karina menunjuk ke arah kamar mandi. "Kamar mandi kan ada di situ. Kamu gak pulang selama sebulan, sampai lupa kamar mandi ya?" "Kevin." Karena Karina mendesaknya dengan mata berkaca-kaca, pada akhirnya Kevin harus mandi air dingin di kamarnya. Dia berada di kamar mandi selama lebih dari setengah jam. Sampai akhirnya Karina memintanya keluar dan beberapa menit kemudian Kevin keluar dari kamar mandi dengan memakai jubah mandi. Wajah Karina memerah karena mabuk dan terlihat cantik lalu menarik Kevin ke tempat tidur. "Ayo kita mulai melakukan itu, malam ini pasti akan sangat menyenangkan." Kevin merasa bahwa hal yang dia lakukan di kamar mandi untuk meredakan hasratnya dengan tangan itu sia-sia, karena sekarang hasratnya menyala lagi karena perkataan Karina. Dia menarik napas dalam-dalam, ingin menundanya dan berkata, "Aku keringkan rambut dulu ya." Kevin berpikir ke depannya tidak akan membiarkan Karina minum alkohol. Biasanya ketika dia sedang sadar dan Kevin melakukan hal yang agak intim dengannya, dia menjadi sangat pemalu.
Tapi setelah minum win dan mabuk, Karina berubah dan malah mengajaknya berhubungan. Sekarang giliran aku bantu keringkan rambutmu, kata Karina sambil menariknya ke arah meja rias. Butuh beberapa saat sampai akhirnya dia bisa menyalakan hair dryer. Mungkin karena tidak sabar, jadi dia mengeringkan rambut Kevin dengan kasar dan secara tidak sengaja mencabut beberapa helai rambutnya. Meskipun rambutnya belum benar-benar kering, tapi Karina sudah menariknya ke tempat tidur. Karina, aku mau pergi beli kondom dulu ya, kata Karina. Gusion sudah pernah mengingatkannya supaya jangan pernah menyentuh adiknya sebelum menikah. Tapi sebenarnya Kevin tidak keberatan melakukan itu sebelum atau sesudah nikah, asalkan hal itu terjadi secara alami. Tapi sekarang Karina sangat mabuk dan mungkin tidak mengerti apa yang sedang dia lakukan. Karina melepaskan cengkeraman di lengan Kevin dan melemparkan dirinya ke tempat tidur. Dia mencari sebentar lalu berbalik, seperti memberitahu harta karun. Ia menunjukkan 12 jenis kondom di kedua tangannya pada Kevin. Ada yang bertekstur, kondom yang ada rasa, ultra thin, tahan lama, dan ada berbagai warna. Kamu mau pakai yang mana? Untuk sesaat Kevin tidak tahu harus merespon apa. Dia bertanya, Kok bisa kamu punya ini? Lebih tepatnya kapan Karina mempersiapkannya? Karena mustahil kalau dia sudah menyiapkan ini diam-diam tanpa sepengetahuannya. Hah, Karina memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Lista kasih aku parfum dan memasukkannya ke dalam kotak hadiah. Terus Lista suruh aku untuk mencari tahu kemampuanmu dulu sebelum nikah. Apakah kamu kuat atau cuma bisa bertahan selama 3 menit, katanya. Kemampuan seorang pria berusia 30 tahun melakukan itu akan menurun. Ketika Karina mengatakan itu, Kevin merasa harga dirinya sedikit terprovokasi dan bertanya dengan nada berbahaya, Karina, kamu yakin dan tahu apa yang akan kamu lakukan? Ya, Karina mengangguk perlahan. Jangan kira aku mabuk, aku tidak mabuk kok. Aku sadar dan memakai win untuk membuatku jadi berani. Dia berhenti dan bersendawa, lalu berkata, aku mau melakukannya denganmu. Cepatlah. Dia melihat Kevin hanya berdiri dan diam, lalu turun dari tempat tidur sambil membawa kondom. Ayo kita coba yang tahan lama deh. Karina menyipitkan matanya, membaca kata-kata yang berukuran kecil di kemasan dan mengambil yang merah. Tahan lama. Kevin agak sedikit kesal ketika mendengar ini dan menggertakkan gigi. Karina, kamu meragukan kemampuanku. Kamu sudah tua dan kata Lista biasanya pria yang sudah tua tidak bisa bertahan lama. Katanya sambil menaruh tangan di pundaknya. Ayo, aku akan bantu kamu buka pakaian dan bantu kamu pakai kondom. Kevin sudah tidak tahan lagi, lalu menggendongnya dan membaringkannya di tempat tidur. Dia tidak peduli lagi dengan apa reaksi Karina saat bangun keesokan harinya. Bagaimanapun dia harus memberitahu Karina kalau dirinya belum tua dan masih sanggup membuat wanita itu menangis untuk memohon belas kasihan. Bab 1024. Semalam Karina terlalu agresif, keesokan harinya. Karina dibangunkan oleh Kevin. Dia menatap Kevin dengan dingin selama beberapa detik sebelum akhirnya bertanya, sekarang jam berapa? Sudah hampir jam 11.30. Bangunlah dan mandi, setelah itu makan siang. Kata Kevin, oke. Karina berbalik dan berniat untuk bangun. Tapi dia tiba-tiba membeku ketika secara tidak sengaja melihat selusin kondom berserakan di tempat tidur. Kemudian beberapa kenangan semalam dengan cepat muncul di benaknya. Rasanya dia ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali ketika mengingat kata-kata dan tindakannya semalam. Wah, semalam dirinya jadi terlalu agresif karena mabuk, kan? Kevin sengaja tidak membereskan kondom itu supaya Karina melihatnya. Tadi malam, Karina tersipu dan wajahnya sudah semerah tomat dan tidak berani menatap Kevin. Kamu mau bilang apa? Kata Kevin. Karina yang tersipu bertanya. Aku tidak buat kamu takut, kan? Lagi pula semalam dirinya terlalu agresif dan sangat berbeda dengan biasanya. Kevin. Dia berpikir Karina akan marah pada dirinya dan memarahi Kevin karena tadi malam memanfaatkan kesempatan untuk melakukan sesuatu. Tidak.
Kevin berdeham sebelum menjawab. Karina terdiam beberapa saat, tersipu dan berkata, "Aku tidak begitu ingat apa yang terjadi semalam. Di novel selalu mengatakan kalau setelah melakukan hal itu maka seluruh tubuh akan terasa sangat pegal. Tapi dia tidak merasa terlalu pegal. Selain itu Karina juga tidak terlalu ingat proses saat mereka melakukan hal itu. Apakah aku perlu bantu kamu ingat kejadian semalam?" Kevin tiba-tiba mendekat dan bertanya di telinganya. "Tidak, tidak perlu." Karina langsung menggelengkan kepala dan menolak. "Aku harus bangun dan kamu harus masak." Dengan terburu-buru dia memasukkan kondom di bawah bantal dan merapikan selimut. Saat terbangun dari tempat tidur dan kakinya menyentuh lantai, ada rasa perih yang muncul di antara kedua kakinya, membuat kakinya terasa lemas dan hampir jatuh. Kevin langsung memeluknya dan berkata dengan kesal. "Kamu beneran tidak ingat semalam? Seperti waktu aku pertama kali mencoba masuk, kamu menangis kesakitan dan bilang kalau sakit banget. Kamu juga sedih dan suruh aku berhenti. Akhirnya kita tidak jadi melakukan itu. Karina, semalam kamu buat aku mandi air dingin selama 1 jam. Karina, semalam kamu buat aku mandi air dingin selama 1 jam. Kalimat ini membuat tubuh Karina gemetar dan tiba-tiba merasa bersalah hingga tidak berani menatapnya. Tidak heran kenapa dia sama sekali tidak merasa pegal. Ternyata mereka tidak berbuat apapun. Lalu Karina mengatakan alibi. "Semalam aku mabuk banget dan tidak ingat apa-apa. Kalau lihat reaksimu, sepertinya kamu ingat." Kevin dengan dingin mengungkapkan kebohongannya. Nada suaranya berubah dan berkata dengan tidak berdaya. "Semalam kita terlalu terburu-buru sehingga terasa sakit, tapi lain kali seharusnya tidak sakit." Bahkan Karina tidak memberinya waktu untuk foreplay, mencium atau menyentuhnya. Dan ini adalah pertama kali dia melakukan ini, dia menginginkan ini dan tentu saja ada harga yang harus dibayar. Wajah Karina menjadi lebih merah. "Tolong berhenti bicara. Baiklah, cepat mandi dan keluar untuk makan selang." Kevin mengangkat tangan dan mendorong helaian rambut yang ada di pipi Karina ke belakang telinganya. Dia melihat lehernya memerah dan seperti burung puyuh yang sedang ketakutan dan tidak berani bicara. Kevin mengingat apa yang terjadi tadi malam dan merasa sedikit lucu. Dia membungkuk untuk mencium pipi merahnya, berbalik dan keluar. Setelah Kevin pergi, Karina menghela nafas lega dan menjadi rileks, lalu duduk di tepi tempat tidur. Sebenarnya setelah pria itu mengingatkannya soal apa yang terjadi semalam, dia langsung mengingatnya. Memikirkan kejadian semalam awalnya Karina memilih kondom yang tahan lama tapi dilempar oleh Kevin. Mungkin karena seperti menghina kemampuannya, lalu Karina memilih jenis yang lain dan bahkan membantu memakaikannya sendiri dengan canggung. Kemudian seperti yang dikatakan pria itu, Karina mendesaknya untuk segera masuk. Kalau mengingat semalam Karina samar-samar merasakan sakit di bagian itu dan merasa kalau seolah-olah bagian itu robek dan mengutuk dalam hati, kenapa langsung minta masuk sih? Novel-novel yang pernah ia baca berkata kalau awalnya akan sedikit sakit tapi setelah itu akan sangat enak. Bohong, semalam dia hampir pingsan karena rasa sakit itu. Untungnya pria itu berhenti ketika mendengar tangisannya untuk meminta belas kasihan. Kalau tidak maka mungkin saja sekarang dia sedang terbaring di rumah sakit. Saat memikirkan ukuran milik pria itu, Karina bergidik. Miliknya terlalu besar. Biasanya Kevin selalu berpakaian dan Karina tidak bisa melihatnya sama sekali. Sehingga miliknya seperti tersembunyi. Karina tersipu ketika dia membayangkan tubuh pria itu. Setelah sikat gigi, cuci muka, mandi dan berganti pakaian, dia keluar dari kamar. Kevin keluar dari dapur sambil membawa piring dan memberi isyarat padanya, "Karina, ayo makan." Ya, dia berjalan cepat ke arah ruang makan dan karena bagian bawahnya masih terasa agak sakit, dia berjalan dengan postur yang aneh. Jalannya pelan-pelan saja, Kevin menaruh piring, membantu menarik kursi, berbisik di telinganya dan beratnya, "Masih sakit?" Wajah Karina langsung memerah dan berkata dengan marah,
Jangan bahas kejadian semalam lagi, aku cuma mau bilang, kalau masih sakit aku akan belikan salep untukmu. Kevin menjelaskan, dia tidak berpikir kalau hal itu memalukan, apalagi hanya ada mereka berdua di ruangan ini. Duduklah dan makan, Karina memberi perintah. Kevin tidak berbicara dan berpikir kalau nanti dia harus pergi membeli obat. Sekarang bulan Mei sehingga cuaca mulai panas. Kalau lukanya tidak diobat maka rentan menjadi peradangan. Jadi dia harus memberi obat supaya cepat sembuh dalam 2 atau 3 hari. Setelah hampir sebulan, Karina merasa sangat senang karena akhirnya bisa makan masakan Kevin lagi. Saat Karina sedang makan dia bertanya, "Kevin, kapan kamu kembali ke Inggris?" Dia ingat kalau kemarin Kevin berkata padanya hanya akan kembali selama sehari, karena kondisi pasien belum stabil dan harus pergi ke Inggris lagi. Dia menjawab, "Penerbangan jam 3 sore, jadi setelah makan siang, aku harus pergi ke bandara." Ketika Karina mendengar jawabannya, matanya tiba-tiba memerah dan makanan di mulutnya seperti tidak ada rasanya lagi. Kevin baru kembali kemarin sore pukul 5 dan belum 24 jam, dia harus pergi ke Inggris lagi. Dia mengira Kevin akan tinggal selama 2 atau 3 hari. Saat melihat ini, Kevin menaruh mangkuk dan sumpitnya, berjalan ke arahnya dan duduk di sebelahnya. Dia menarik Karina ke dalam pelukan dan berkata dengan lembut, "Kamu mau ikut ke Inggris bersamaku?" Karina terdiam sejenak, menggelengkan kepala untuk menolak. Tidak, kamu harus kerja dan aku punya pekerjaan. Aku belum membuat sampul komik, katanya. Dia hanya merasa sedih dan tidak mau berpisah dengannya karena Kevin baru kembali kemarin dan hari ini sudah harus pergi lagi ke Inggris. Kevin berkata, "Benar tidak mau ikut. Kalau kamu pergi ke Inggris denganku, kamu masih bisa gambar kok. Kamu tidak perlu bawa komputer, tablet atau yang lainnya. Kita bisa beli satu set langsung di Inggris dan tidak akan pengaruh ke pekerjaanku."